Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pembelajaran secara online yang dilakukan dari rumah masing-masing. Tentunya Bapak mengharapkan agar sekalian selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Untuk materi ini, kita sudah memasuki materi yang kedua tentang perencanaan produksi. Perencanaan produksi. Nah, minggu lalu kalian sudah mengetahui materi pertama tentang hakikat dan konsep produksi massal. Tentunya setelah kalian mengamati materi pertama, tentunya kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan produksi massal. Yang kedua, kalian sudah mengetahui ciri-ciri daripada produksi massal. Dan yang ketiga, kalian sudah tahu apa kelebihan dan kekurangan produksi massal. Selanjutnya kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu perencanaan produksi. Nah, di layar kalian sudah muncul bahwa pengertian perencanaan produksi adalah proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya alam seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Nah, untuk materi kedua ini tentang perencanaan produksi, yang harus kalian tahu adalah yang pertama, ruang lingkup perencanaan produksi. Yang kedua, tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Yang keempat, unsur perencanaan produksi. Yang kelima, langkah-langkah perencanaan produksi. Dan yang terakhir, jenis perencanaan produksi. Kita lanjut. Nah, ruang lingkup perencanaan produksi ada 5. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Nah, jadi kalau ingin memproduksi produksi massal itu harus disiapkan apa-apa yang ingin direncanakan untuk memproduksi barang tersebut. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Nah, sebagai kesepakatan dalam perusahaan, dalam mengelola sebuah produk massal, harus ada jadwal yang harus dibuat, ya. Kapan kita mulai memproduksi, kapan kita mulai merencanakan, sampai kapan produk dipasarkan. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang ketiga ini, produk apa yang ingin kita produksi, kemudian bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam memproduksi barang tersebut. Yang keempat, menjadwalkan operasi tiap unit. Nah, kita harus merincikan untuk bagian ini kapan jadwalnya, untuk bagian ini kapan. Ya, jadi harus direncanakan semata-matanya. Yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesan. Sebelum kita memproduksi harus mempersiapkan waktu baik-baik kapan pesanan dari pelanggan atau konsumen akan kita produksi. Nah, ini adalah 5 hal yang harus kalian pahami, harus kalian tahu sebelum membuat produksi massal. Kita lanjut. Tujuan. Apa tujuan dari perencanaan produksi? Tujuannya ini kalian bisa perhatikan ada 5. Yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Artinya, kalian harus merinci
secara pasti ya berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan. Jangan sampai kita mengeluarkan biaya yang sangat banyak atau melakukan pemborosan. Jadi harus diminimalkan berapa sebenarnya biaya untuk membeli bahan-bahan dalam memproduksi produk massal. Nah, memaksimalkan keuntungan itu harus ada target ya. Bagaimana supaya kita mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, sebesar-besarnya untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tentu saja produk massal yang kita pasarkan, yang kita produksi harus memberikan kesan baik kepada pelanggan, memberikan kepuasan supaya pelanggan atau konsumen tetap setia dalam membeli produk kita. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Jika nantinya ada produksi yang anggarannya berubah, tidak menentu, maka itu harus diminimalkan. Ya, apakah dalam perubahan biaya yang dilakukan itu sangat mengganggu keuntungan perusahaan atau tidak. Jadi, benar-benar dirincikan baik-baik. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Nah, kalau tentunya tenaga kerja kita ada yang berhenti dari perusahaan, nah, kita harus siap dengan segala perubahan tersebut, ya. Apakah dengan berkurangnya tenaga kerja akan mempengaruhi produktivitas barang atau tidak? Ya, jadi benar-benar harus dipertimbangkan baik-baik dalam menyambut adanya tenaga kerja yang berhenti. Yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Nah, untuk tentunya dalam hal ingin mendapatkan hasil produk yang baik, tentunya kalian harus mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan dalam memproduksi produk massal, ya, seperti listrik, ya, bahan baku, ya. Jadi semua harus diatur sebaik mungkin dalam hal memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik, ya. Jadi harus benar-benar disusun, ya, diatur dalam mengelola pabrik tempat produk tersebut diproduksi. Oke, itulah 5 tujuan daripada perencanaan produksi. Kita lanjut yang ketiga, fungsi. Fungsi perencanaan produksi tentunya sangat banyak. Nah, ini ada 3 yang dirincikan. Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Ya, jadi perencanaan produksi itu harus benar-benar berjalan ya sesuai dengan apa yang direncanakan oleh perusahaan, dan target pemasaran yang luas juga harus diatur sedemikian rupa. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Ya, jadi dalam memproduksi produk massal, ya, harus konsisten terhadap rencana produksi, kapan mulai dijalankan, kapan kembali memproduksi, ya, sehingga tidak mengganggu dalam hal kesiapan produk. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Ya, tentunya dalam sebuah perusahaan dalam memproduksi sebuah produk, ya, harus ada alat yang digunakan untuk bisa memantau hasil daripada produk massal. Oke, itulah 3 fungsi daripada produk massal. Kita lanjut ke bagian keempat, yaitu jenis perencanaan produksi. Nah, jenis perencanaan produksi ini ada 3, ada perencanaan jangka panjang, ada perencanaan jangka menengah, dan ada perencanaan jangka pendek. Apa yang dimaksud dengan perencanaan jangka panjang? Nah,
Maksudnya itu adalah dalam merencanakan produk, harus memikirkan jangka panjangnya, ya. Contohnya berapa kira-kira keuntungan yang diperoleh, apakah dengan memproduksi produk massal ini bisa berkembang, ya bisa terus menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, ya. Perencanaan jangka menengah ini ya cuma perencanaan kita dalam hal meminimalisir kerugian. Ya, jangan sampai kita rugi dalam memproduksi produk massal tersebut. Ada namanya perencanaan jangka pendek, ya. Jadi diambil kira-kira ketika kita memproduksi pada saat ini, ya, apakah produk kita akan laku atau tidak. Nah, itu akan dipikirkan jangka pendeknya. Selanjutnya, kita masuk ke unsur perencanaan produksi. Unsur perencanaan produksi itu ada 5. Yang pertama, tujuan produksi. Nah, tujuan produksi itu ya tentunya apa yang kalian akan capai setelah memproduksi barang tersebut. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi, ya. Jadi kita harus mengukur produk-produk yang akan diproduksi, ya. Kemudian apa standar yang digunakan. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Jadi dalam merencanakan produksi harus benar-benar fakta, ya, tidak boleh ada unsur kebohongan di dalam memproduksi tersebut, ya, yang dilakukan di dalam perusahaan. Keempat, perencanaan harus bisa diukur. Ya, dalam merencanakan tentunya harus diukur, ya. Apakah dengan membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam memproduksi ini benar-benar bisa menjamin produktivitas dalam memproduksi barang tersebut. Yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Nah, tahap awal ini tentunya dalam hal memproduksi barang, ya, apa-apa yang disediakan di awal, ya, mulai dari mesinnya, ya, kebutuhan-kebutuhan apa yang akan dilengkapi. Nah, itulah 5 unsur perencanaan produksi. Kita lanjut, faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi ada 2. Yang pertama, faktor internal, ada mesin, tenaga kerja, dan lain-lain. Apa maksudnya faktor internal? Faktor internal itu adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam memproduksi barang tersebut yang berkaitan di dalam lingkungan perusahaan, seperti mesin dan tenaga kerja. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berhubungan dari luar perusahaan, seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, dan seterusnya. Nah, itulah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan produk. Nah, yang pertama, penelitian proses produksi, ya, selama kita memproduksi suatu produk, ya, jadi harus diteliti mulai dari kesiapan dalam memproduksi barang sampai dengan tahap pemasaran produk, ya. Jadi harus diteliti apa yang menjadi kekurangan dan apa yang mesti diperbaiki dalam memproduksi ataukah memasarkan produk yang kita miliki. Yang kedua, penelitian produk. Nah, setelah produk berhasil dihasilkan, maka harus diteliti apa kira-kira yang menjadi bahan evaluasi dalam produk tersebut. Apakah harus ada yang diperbaiki ataukah diganti, ya, supaya menjadi penilaian terbaik dalam hal pemasaran kepada konsumen maupun pelanggan. Selanjutnya, mencari gagasan dan seleksi produk. Mencari gagasan dan seleksi produk ini ada 5. Yang pertama, mencari gagasan. Yang kedua, menyeleksi produk. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Yang keempat, pengujian. Yang lima, desain akhir. Ya, mencari gagasan itu mencari ide apa yang bagus
dikembangkan dalam memproduksi produk. Yang kedua, menyeleksi produk. Nah, dalam memproduksi produk dalam massal, ya, dalam jumlah yang sangat besar harus diseleksi produk yang layak dipasarkan atau tidak, ya. Jadi dipilih-pilih mana yang bisa dipasarkan dan mana yang harus didaur ulang ataukah diperbaiki, ya. Yang ketiga adalah desain produk pendahuluan. Nah, jadi desain produk pendahuluan itu artinya ada desain yang kita lakukan sebelum memproduksi produk tersebut. Yang keempat, pengujian. Diuji apakah produk yang kita hasilkan yang telah diproduksi memang benar-benar mempunyai kualitas yang sangat baik. Yang terakhir adalah desain akhir. Desain akhir ini adalah sebelum kita melakukan pemasaran ataukah membawa produk kita keluar perusahaan, ya, apakah memang sudah layak ataukah tidak. Nah, itu mesti harus didesain sebaik mungkin. Selanjutnya, yang ketiga, menetapkan skala produksi. Menetapkan skala produksi ini ada 6, ada penetapan waktu, ya, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan yang keenam, penetapan bahan baku. Selanjutnya, tahapan skala produksi itu meliputi rutin, ya, ataukah persiapan. Kemudian yang selanjutnya adalah scheduling. Schedule itu adalah jadwal, ya, jadwal. Selanjutnya, dispatching. Yang berikutnya follow up, ya. Jadi itu adalah 4 tahapan skala produksi dalam memproduksi produk massal. Selanjutnya, oke, selesai. Nah, itulah materi-materi tentang perencanaan produksi. Nah, selanjutnya, setelah kalian menyimak dan mendengarkan baik-baik materi tentang perencanaan produksi, ya, silakan mengisi absensi yang telah Bapak sediakan. Jika ada pertanyaan mengenai materi kedua ini, silakan ditanyakan di WA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.